إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahil alamin. Pertama yang saya hormati Keimaman Masjid Agung Al-Fatul Mubin serta Ketua BTM dan perangkat-perangkatnya, orang-orang tua baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu, kita sudah memasuki malam ke-17 dari bulan Ramadan. Allah SWT masih memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita masih mendapati bulan Ramadan. Bahkan ini sudah masuk ke 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Maka dengan mulia kesempatan Allah SWT berikan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang sunnah setara dengan wajib, dan apabila kita mengerjakan perkara yang wajib itu setara dengan mengerjakan 70 amalan wajib di bulan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan keberkahan dari salawat baginda Nabi Muhammad SAW juga kita dapatkan selaku umat beliau yang senantiasa masih mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nantinya kita semua mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan minum dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, berhubung ini adalah memperingati malam nuzul Quran, maka saya akan menyampaikan beberapa hal terkait Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah wa innahu lakitabun aziz. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Yang tidak datang kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kalau kita pertama kali buka Quran, setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Baqarah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Alif Lam Mim ini adalah kitab, itulah kitab. La Raiba Fihi, tidak terdapat keraguan di dalamnya. Baru pembukaan sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran ini tidak terdapat keraguan di dalamnya. Biasanya kalau kita baca buku-buku, biasanya penulis bilang tak ada gading yang tak retak. Apabila penulis ada kekurangan, maka
tolong disempurnakan. Tetapi di dalam Al-Quran Allah SWT langsung membuka dengan apa? Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an adalah kitab kita. Yang mana Al-Quran ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Dari mulai kitabnya Nabi Musa, Taurat, Nabi Daud, Zabur, Nabi Isa, Injil. Kemudian Allah SWT turunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Hadirin mulia, ada seorang mu'alaf dan sekarang sudah jadi orang terkenal. Bahkan sekarang diustadkan, namanya Felix Xiao. Ustaz Felix Xiao ini dia adalah mu'alaf. Dia waktu itu hampir jadi ateis. Sudah tidak percaya lagi agama. Tetapi ketika dia buka Al-Quran, dia heran. Ini kitab bikin saya kaget. Dari pembukaan sudah ada penegasan seperti ini. Bahkan di ayat yang ke-22 dan 23, Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu suratun min mithlihi. Kalau kalian masih ragu tentang Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku ini Muhammad, fa'tu suratun min mithlihi, maka datangkanlah satu surat yang seperti Al-Quran. Nah, dari zaman dulu itu, setelah Nabi SAW wafat, ada orang yang mengaku jadi nabi, namanya Musailama Al-Kadzab. Dia dari Yamamah. Dinamakan Al-Kadzab karena suka bohong. Kalau kadzib cuma satu kali bohong, kalau kadzab itu banyak bohongnya. Maka dia ingin membuktikan, saya akan membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Akhirnya dia bikin satu syair, Al-Fil Malfil wa ma adraka malfil lahu khurtum tawilun wa zail. Artinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Al-fil, gajah. Malfil, apakah gajah itu? Wa ma adraka malfil, tahukah kalian apakah gajah itu? Lahu khurtum tawilun, dia punya belalai yang panjang dan ekor. Ini bapak-bapak ibu-ibu, walaupun dia perlu deskripsikan seperti itu, kita aja yang awam ini insya Allah tahu ya gajah itu hewannya besar, belalainya panjang, ekornya pendek. Ternyata dia bikin syair itu hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri, dan ini tambah membuat Al-Quran semakin mulia, karena sudah terbukti ada orang yang ingin menguasai Al-Quran walaupun hanya dengan satu surat saja tidak bisa. Al-Quran itu sastranya sangat tinggi. Bahkan suatu ketika ada seseorang dari utusan kaum kafir Quraisy, dia ahli syair, dia ingin melawan Rasulullah SAW dengan syairnya. Maka ketika dia sampai di hadapan Rasulullah SAW, Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat dia menjadi tercengang. Sampai ketika itu hari mulia, ketika dia pulang dari hadapan baginda Nabi, dia ketemu kaum. Mereka bilang, ini Urwah ini pas datang itu kelihatan semangat sekali, tapi pas pulang kelihatan kayak sudah berubah dia. Maka mereka katakan, kayaknya kamu ini juga tersihir dengan sihirnya Muhammad itu. Maka dikatakan, wahai kaumku, sesungguhnya saya ini ahli syair, saya ini penyair handal, tapi tidak pernah saya ketemu dengan kata-kata seperti ini. Ini bahasa Arab, tapi ini bukan syair. Bahkan saya tidak pernah bisa akan membuat satu tandingan syair seperti Al-Quran ini. Dan ternyata Al-Quran itu bukan syair, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mukjizat itu diambil dari kata ajaza, yakni melemahkan.
Sedangkan yang pelaku yang diberikan mukjizat itu dinamakan mu'jiz, orang yang membuat lemah. Sehingga ketika dia membuat argumentasi orang-orang yang ingin melawannya itu kelihatan hebat, tapi ternyata ketemu dengan orang yang mendapatkan mukjizat itu ternyata bukan semuanya. Al-Quran adalah mukjizat akliyah. Ada beberapa mukjizat, ada mukjizat akliyah, ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat syakhsiyah. Kalau mukjizat kauniyah itu berhubungan dengan fenomena alam, seperti Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, seperti unta keluar dari gunung, untanya Nabi Saleh. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa dibakar oleh api. Tetapi ketika hari mulia Nabi-Nabi itu wafat karena dia sifatnya kauniyah, fenomena alam, maka hilang semua mukjizat itu. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat akliyah, mukjizat akal. Tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali orang yang berakal. Dan Al-Quran ini tidak bisa dikalahkan Nabi mulia. Dan Al-Quran ini mukjizat akliyah itu sepanjang zaman tidak hilang. Maka kita ini beruntung. Di tengah-tengah kita ada mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Ini tapi kita harus paham, tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang berilmu. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan bisa memahami Al-Quran, tidak akan bisa memahami pelajaran Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah sekarang ini akal kita lebih banyak dihabiskan dari perkara-perkara dunia. Akal kita dihabiskan, dibuat capek dengan memikirkan dunia. Sehingga kita yang mulia menganaktirikan Al-Quran. Kita lihat Al-Quran di rumah kita. Ada yang debunya sudah 0,1 mm, mungkin ada yang sudah 1 cm. Itulah bukti bahwasannya yang mulia kita menganaktirikan Al-Quran. Tapi mudah-mudahan dengan momentum nuzul Quran, dengan momentum bulan Ramadan ini, kita kembali giat lagi membaca Al-Quran, kita kembali giat lagi mentadabbur Al-Quran, karena itu adalah mukjizat yang Allah SWT berikan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fungsi Al-Quran itu lihat nasihat yang disampaikan, itu kita ikuti betul-betul supaya kita selamat hidup di dunia ini, selamat hidup di akhirat. Jangan kita cuma pikirkan bagaimana saya senang di dunia ini, tetapi kita lupa kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai kita jadi orang yang celaka di sana. Maka kita mau jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Kalau kita sudah jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, maka hari mulia Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kehidupan kita. Allah akan membimbing sisi keimanan kita. Allah akan membimbing ibadah kita. Allah akan membimbing muamalah kita. Allah akan membimbing muasyarah kita. Allah akan membimbing akhlak kita. Allah akan membimbing pengaturan kita. Tapi kalau kita tinggalkan Al-Quran, maka yang akan membimbing kita adalah hawa nafsu kita. Mulia, maka momentum nuzul Quran ini bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, sebagai jalan kehidupan kita, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Semoga Allah SWT membimbing kehidupan kita dan mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita semua ini adalah akhir yang husnul khotimah. Maka nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bukan hanya jadi ahli Al-Quran dari segi membaca saja, dari segi menghafal saja, tetapi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sampai hayat. Saya rasa hanya itu saja yang saya bisa sampaikan.